Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil 'inati وعزتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه Abu Dawud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, apabila kalian berjual beli hanya betul-betul untuk mencari keuntungan belaka, tabaya'tum bil iyanati, ya al-innah ini artinya mencari keuntungan belaka tanpa ada rambu-rambu, main tabrak sana tabrak sini, cari pekerjaan sembarang, berjual beli sembarang, bermuamalah sembarang, tidak ada rambu-rambu. Ini yang kalian lakukan hidup, kata Nabi. Demikian juga bagi peternak. Wa'azattum aznabal bakar, yang peternak juga sibuk selalu di belakang ekornya ternaknya, di belakang ekornya sapi, selalu urus dengan ternaknya siang malam. Yang lalu juga kita sudah bahas, sehingga tidak ada rambu-rambunya. Kadang berjual beli ternak hal-hal yang riba, yang dilarang. Yang lalu kita sudah bahas, masih ada anak yang sapi yang hamil dijual di dalam perut belum keluar, atau mungkin jual hewan ada cacatnya, tidak disampaikan ada cacatnya, yang pekerjaan riba lalu. Atau kita jual ayam, ternak ayam, setelah disembeli mungkin baca bismillah, tapi setelah itu ayamnya disuntik supaya kelihatan besar badannya. Begitu juga binatang lain. Begini cara kalian tanpa ada rambu-rambu. Atau bisa-bisa juga maitat, bangkai, ya, karena sudah takut rugi, takut pailit, ayam yang sempat mati atau binatang ternak yang sempat mati dikuliti, dimasak, habis itu dijual. Begini cara kalian juga beternak, berjual beli. Demikian juga bagi petani, kata Nabi, waraditum bizar'i. Demikian juga kalian yang sibuk dengan tanaman, sawah, perkebunan, ya, tanpa ada rambu-rambu, sampai dengan kesibukan peternakan, kesibukan pertanian, kesibukan perdagangan jual beli, sampai kalian wa taraktumul jihada sallallahu alaikum zullah, sampai kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, sampai kalian meninggalkan aturan-aturan agama, meninggalkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Maka apa yang terjadi kalau begini cara kalian, kata Nabi, maka Allah akan hinakan kalian. Allah akan hinakan. Kemudian la yanzu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak kembalikan kalian kecuali kalian sadar kembali ke aturan-aturan agama. Jadi ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar tentunya dengan beberapa ulama hadis, bahwa hadis ini satu memperingati kepada kita semua sebagai warning bahwa apapun usaha dunia kita, apapun pekerjaan kita, jangan sampai agama ini kita tinggalkan. Apalagi kalau ada panggilan jihad untuk agama, jangan sampai kita tinggalkan. Demikian juga bahwa dengan mencari keuntungan belaka, bekerja betul-betul hanya semata-mata angan-angan dunia tanpa memikirkan rambu-rambu dan aturan-aturan yang telah ditetapkan syariat, maka kita main tabrak saja. Maka kita menjadi hina, tidak ada apa-apanya, tidak ada keberkahan, tidak ada rahmat,
di dalam kehidupan kita. Jadi ya semua Nabi semua ditembak, profesi apa saja ya, tanpa terkecuali. Kemudian An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahdalahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban aziman min abwabir riba. Rawahu Ahmad. Dari Abu Umamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diberikan jabatan kemudian dia membantu, diberikan kekuasaan, diberikan amanah, kemudian dia membantu saudaranya, kemudian saudaranya itu setelah dibantu fa'ahda lahu, dia hadiyatan, diberikan dia hadiah. Ini beda-beda tipis, ini hati-hati antara hadiah dengan suap, ini beda-beda tipis. Jadi barang siapa yang diberikan amanah kemudian dia mengurus permasalahan, membantu sesuatu, menyelesaikan sesuatu, kemudian dia diberikan hadiah faqabilaha, dan dia terima itu hadiah, faqad ata baban aziman min abwabil riba, maka sesungguhnya dia sudah masuk di pintu-pintu riba. Nah, itu berarti kita bahas nanti pendapat 4 mazhab ya tentang ini. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang kita bahas ini malam. Jadi antara suap dengan hadiah ini beda-beda tipis, harus ditahu bedanya. Kalau tidak kita terperangkap di pintu-pintu riba. Jadi ini antara hadiah dengan suap memang beda-beda tipis. Jadi sepakat ulama 4 mazhab, utamanya Imam Hanafi dengan Imam Malik, mengatakan bahwa orang yang diberikan amanah, dia ada jabatan untuk urus masyarakat, ya. Kemudian dengan urusan itu dia selesaikan urusan orang, urusan masyarakat dengan bagus. Setelah itu dia terima hadiah, dia ambil itu hadiah. Kalau bahasa sekarang kan uang bensin. Tapi ada beda antara hadiah dengan suap. Diambil itu hadiah, maka ini 4 mazhab sepakat. Ini masuk riba. Tidak bisa. Ini masuk riba. Imam Hanafi bahkan mengambil satu hadis di Sahih Muslim. Nanti bisa kita lihat. Ketika Rasulullah mengangkat satu sahabat yang bernama Ibnul Lutbiyah. Di Sahih Muslim ada. Setelah itu Ibnul Lutbiyah ini ditugaskan untuk mengambil zakat. Setelah mengambil zakat, orang yang membayar zakat, dia diangkat sama Nabi sebagai salah satu amil zakat. Yang bayar zakat begini, ini zakat saya. Oke? Hati-hati. Ini zakat saya. Kemudian ini untuk Anda. Paham ya? Ini orang yang zakat, dia lafazkan ini zakat saya. Ini untuk Anda. Jadi yang satu ini zakat saya 1 juta, untuk Anda ini hadiah 500.000. Itulah kira-kira ya, saya analogi ke sana. Maka tiba-tiba ini sahabat datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi, hazalaka, ini untuk zakat, wahazali, ini untuk saya. Dilafazkan sama yang beri zakat, ini untuk saya. Ya kan begitu, ini baitul mal, ya Rasul, ini untuk saya, hazali, ini untuk saya. Setelah Nabi tahu ada petugas yang begini, Nabi mana di mimbar, kebiasaan Nabi kan? Dan di mimbar Nabi khutbah sampaikan. Dia bilang ada yang saya tugaskan, kemudian berkata begini, ini adalah untuk zakat, ini untuk saya.
Apa Nabi sampaikan? Seandainya dia tidak diangkat menjadi petugas, dia hanya duduk di rumahnya bersama orang tuanya, bersama keluarganya, kira-kira ada hadiah ini atau tidak? Mudah-mudahan kita paham ya. Ini halus permainannya. Antara hadiah dengan suap ini beda-beda tipis. Jadi sama dengan di jual beli antara kredit ya, masuk di kredit riba dengan kredit syariah tidak riba itu beda-beda tipis. Hanya persoalan akad perkataan itu sudah bisa beda. Jadi Nabi bilang andai kata dia tidak diangkat menjadi petugas, dia di rumahnya duduk dengan keluarganya, dia dapat tidak itu hadiah? Dia dapat tidak? Tidak, ya kan begitu. Dia pasti tidak dapat. Maka kata Nabi, nanti di hari kemudian, ini hadis sahih, nanti di hari kemudian orang yang demikian kata Nabi, dia nanti dikalungkan di lehernya, ya, dikalungkan di lehernya barang-barang yang diambil, yang dia katakan hadiah padahal dia ada jabatan, ada amanah. Sehingga kata Nabi, kalau itu seekor onta nanti dia pikul dan onta itu akan berteriak, saya onta, kata Nabi. Nabi bilang kalau dia bakar, kalau dia sapi, dia pikul sapi, akan berteriak sapi. Demikian juga Nabi bilang kabsak, kalau dia kambing itu juga nanti berteriak. Artinya apa saja yang kita salah gunakan, yang kita dapat, kita punya jabatan, Pak. Kita diangkat, ada jabatan. Setelah itu ada yang kita ambil dalam bentuk hadiah katanya. Maka apa saja, emas, fulus, nanti akan kita pikul berjalan. Ini yang dipikul berbicara. Jadi sampai begini nanti di hari kemudian repot, Pak. Jadi Nabi bilang, in kana ba'iran lahu ruzahu wa in bakaratan naqurun aw sya'atan yata'arru. Jadi binatang ini berteriak sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau kambing kan begitu. Kalau sapi enggak begitu. Begitu juga yang lain. Jadi sampai begini kita nanti malu di hari kemudian. Jadi beda ya. Jadi sudah diangkat, ada petugas. Begitu juga sekarang. Walaupun ada fatwa ulama belakangan, ya, ada fatwa ulama, ijma ulama, karena kebiasaan kita tidak bisa lari daripadanya. Jadi kalau saya diangkat di jabatan saya, umpamanya jabatan ya apa saja sebenarnya, sambil contoh yang mudah, saya ditempatkan di Capil umpama, catatan sipil, ya, berarti saya harus urus. Memang itu tugas saya disumpah jabatan. Saya digaji per bulan, saya ada gaji. Jadi sehingga saya berkewajiban untuk urus, karena saya dicapil, berkewajiban untuk urus semua dokumen-dokumen masyarakat. Itu kewajiban saya, karena saya sudah digaji. Kalau dulu di zaman Nabi diambil dari Baitul Mal, kalau sekarang kan negara yang gaji. Sehingga saya tidak bisa ambil itu yang lain-lain, tidak boleh. Ya beruntunglah kan kita enak. Di kota alhamdulillah sudah hampir 100% gratis. Yang penting tidak lewat calo. Karena memang tidak bisa. Nah, walaupun ada fatwa ulama belakangan, bagi kita yang memang dipersulit, kenapa? Memang kita dipersulit, kita punya hak untuk diuruskan berkas kependudukan, berkas apa saja, pengurusan apa saja, itu kita punya hak. Dan itu kewajiban mereka karena mereka telah digaji. Tapi kalau memang kenyataannya terkendala, maka fatwa terbaru dari Majelis Ulama sedunia, kalau memang dihalangi, karena ada juga yang dihalangi kan, artinya ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, sorry, kan begitu. Walaupun itu jabatan dia. Beda ya, beda dia punya jabatan, beda kita bayar jasa. Tidak sama. Yang lalu berapa pekan lalu kan kita sudah sampaikan, beda kita tukar duit, uang kecil, ya, beda kalau kita bayar jasa untuk tukar duit, itu tidak sama. Kalau kita tukar duit yang lalu kita sudah bahas 100.000 orang tukar, kemudian kita kasih 95.000 kembalinya uang kecil. Ini riba, tidak boleh. Yang boleh itu tulis saja, jasa penukaran uang kecil boleh, 100.000 ditukar 100.000, nanti ada jasanya berapa. Itu kasih pisah, jangan langsung dipotong.
Jadi sama Pak. Jadi terakhir kalau seandainya memang kita sudah datang, urus apa saja, perizinan kah? Dan itu hak kita, tapi ternyata terhalangi dan harus dibayar, terpaksa kita membayar, maka ulama fatwakan ini darurat karena kita terzalimi. Jadi pada dasarnya kalau kita harus keluar duit, karena itu harus ada kependudukan, kita harus ada surat nikah kah, akta kah, ya kan begitu, kakak atau perizinan lain. Ya mau tidak mau kita kasih keluar flus. Kalau begini keadaannya, insya Allah kita tidak berdosa. Tapi yang dosa adalah pengurusnya yang dosa, karena dia diberikan jabatan. Jadi hati-hati ya, kalau Anda ditugaskan, karena Anda masih dalam waktu wajib kerja. Saya paham ya? Sama lah kira-kira, kalau ini di rumah sakit, sama. Anda punya hak kewajiban kerja dari pagi, kan ada aplosan. Dari pagi taruhlah sampai sore. Jadi ketika Anda kerja dari pagi sampai sore, di masa kerja ini ada aturan syariat. Tiba-tiba Anda punya pelayanan sama orang bagus. Ya kan? Semua bagus. Tiba-tiba ada yang senang. Ada senang. Kasih plus. Maka aturan Islam, Nabi ajarkan ini harus ada pemberitahuan kepada bosnya atau pimpinannya. Kalau tidak, itu khianat kita. Uang itu riba, khianat. Sehingga kata Imam Syafi'i, apabila pimpinannya mengatakan alhamdulillah itu rezeki kamu, maka halal dipakai. Kalau pimpinannya bilang itu masukkan di situ untuk pelayanan, karena itu kau kerja dalam masa kerja. Lain kalau Anda sudah pulang ke rumah, itu lain, karena Anda digaji. Ini beda-beda tipis. Kalau kita tidak pakai sudah sapu saja, halal ini. Jadi bukan halal atau haramnya, tapi itu riba. Kita masuk riba. Masuk riba. Ya sama juga kita. Yang jelas aturannya, kalau orang itu sudah diangkat dan digaji tetap, oke? Dia petugas, diangkat dan digaji. Jadi apapun profesinya tidak boleh. Jadi biar Anda seorang peternak, buruh tani atau buruh ternak, ya kan? Tapi Anda sudah digaji sama bos. Kemudian dalam masa itu Anda dapat rezeki di situ, Anda harus sampaikan sama bosnya, sampaikan sama pimpinannya, tidak boleh tidak, karena Anda digaji. Lain cerita kalau kita di luar daripada itu. Jadi pembahasan hadiah ini yang tidak boleh, makanya jangan sekali-kali. Sepakat ulama 4 mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, haram memberikan hadiah kepada hakim, utamanya yang ada kepentingan, memberikan hadiah kepada aparat yang ada kepentingan, memberikan hadiah kepada sesuatu yang memang kita butuhkan sesuatu dari mereka. Itu haram hukumnya. Memang agak berat ini Pak, karena ini dosa nanti kita tanggung di akhirat. Kalau di dunia ada kita dapat, di dunia ada juga tidak. Tapi kalau di akhirat pasti agak susah. Jadi tinggal lihat nanti dari kemudian, anak punya saing, anak punya saudara, ada pikul onta itu, berarti ada masalah itu. Ada masalah itu. Jadi hati-hati. Dalam hadis-hadis sahih jelas, untuk hadiah itu harus disunnahkan. Wa tahadau tahabbu. Jadi Nabi bilang saling memberi hadiahlah supaya kalian saling mencintai, supaya silaturahmi jalan. Hadiah perlu, tapi jangan ada faktor-faktor tendensi lain. Bahkan kata Nabi dalam hadis-hadis saya lain, man istata'a minkum ayyanfa'u akhahu falyaf'al. Hadis Muslim. Jadi andai kata kalian mampu untuk membantu saudaramu, lakukanlah. Ya kan begitu. Begitu juga mampu kita saling beri hadiah, isfa'u tu'jazu, saling membantu, nanti kau dapat pahala yang besar. Jadi jangan terlalu semua imbalan, satu kali gerak imbalan, satu kali gerak imbalan. Nah, ada caranya bisa kalau Anda tidak ada jabatan umpamanya, ya. Tiba-tiba datang orang sama Mas, ya Mas,
saya tidak ada waktu. Tolong saya uruskan KTP saya. Saya tidak punya waktu. Uruskan KTP saya. Ya kan begitu. Seandainya orang yang meminta urus ini tidak paham, kan ada juga orang paham, ada juga pura-pura tidak paham. Pura-pura masa bodoh ya, karena pakar, pebulu. Kenapa ada juga orang biasa pura-pura bodoh, kenapa kikir, sekikir. Jadi Mas boleh sampaikan, Pak, saya bantu urus KTP-nya Bapak, tapi mohon maaf, saya butuh transportasi. Ya, sampaikan, Pak. Saya butuh kendaraan minimal, berarti kalau saya tidak punya kendaraan, saya butuh mungkin ojek. Kalau saya punya kendaraan berarti isi bensin. Kemudian saya butuh makan. Karena urus KTP-nya Bapak ini butuh waktu 3-4 jam. Sampaikan Pak, tidak apa-apa. Supaya jangan kita kena diri Pak, sampaikan saja. Jadi kita ini orang biasa, hanya sudah biasa urus-urus, kita bukan digaji sama negara. Ya kan? Sampaikan, boleh saya bantu Pak. Tapi minta maaf, saya butuh uang transportasi dengan uang makan. Sampaikan aja, tidak apa-apa. Tidak usah ditutupi. Atau kalau seandainya Mas, tolong urus saya punya KTP, saya tidak ada waktu, ini ada uang transportasi dengan uang makan 100.000. Mas boleh ambil? Boleh, halal. Karena akadnya jelas, halal boleh. Karena saya sadar bahwa saya tidak punya waktu. Atau saya punya waktu, saya tidak punya keahlian. Ya kan? Saya kurang koneksi dan sebagainya, artinya saya tidak tahu. Boleh, saya siapkan transportasi. Mas ambil, harus diambil, jangan tidak diambil. Beda Pak ya, yang punya jabatan dengan yang tidak punya jabatan. Padahal Pak. Ini masalahnya biasanya kan ada yang suruh urus begitu, datanya ini yang bodoh ini. Ya. Ini yang mau diuruskan datanya tidak dia suruh urus. Ini yang mau dikasih bodoh. Ya, bodoh. Kalau diurus pakai plus bisa lancar di kantor begitu Pak. Nah. Jadi ini juga kita kadang kasih data, banyak juga orang mahlul kadang. Ya, ini tidak ditahu datanya, memang mau kawin lagi atau sembunyi-sembunyi, kayak begitu. Yang sudah status kawin, dia taruh di situ perjaka. Ya. Nah, banyak. Ya. Jadi kalau begitu ya, Bapak jangan bantulah. Kalau memang Bapak kenal, Bapak tahu. Tapi kalau seandainya Bapak memang tidak tahu, nanti sudah selesai baru Bapak tahu, ya Bapak tidak ada dosa. Tapi kalau Bapak tahu memang ini ada, itu garar, ya kan? Kalau ada gararnya, ada manipulasi, ada kebohongannya, Bapak tolak lah. Oh saya tidak bisa bos, ini ada data bohong ini, saya tidak berani. Jangan Bapak berserikat lah, ya. Apalagi kalau urusan perkawinan, karena harus minta izin sama istri pertama lah. Hati-hati lah. Atau juga mungkin data-data apa ya, data-data asuransi bisa masuk. Karena biasanya, atau juga mungkin gaji. Karena ada juga orang biasa, orang tuanya sudah meninggal, ya sudah meninggal 5 tahun lalu. Itu kalau didapat ya dapat sanksi negara. Sudah meninggal 5 tahun lalu karena asik, kan pensiunan, tapi sudah meninggal, putus pensiunnya. Tapi karena dia asik terima-terima, kan sekarang lewat ATM. Nah, dia mau ambil terus, tidak boleh. Tapi saya itu Pak, jangan dimanipulasi itu. Haram itu, tidak boleh. Jadi kalau data ya, kalau memang Bapak mau bantu urus, data sesungguhnya lah ya. Istilahnya. Hadis berikutnya, sebentar kita bahas tentang suapnya ya. Jadi kita sudah paham ya, yang boleh terima hadiah dengan yang tidak boleh terima hadiah, sebentar ciri-cirinya. Tapi minimal orang yang sudah punya jabatan, dia punya keahlian dan dia sudah dapat gaji di situ, tidak boleh terima hadiah. Jangan coba-coba. Itu riba, tak boleh. Nah, karena memang Bapak punya kewajiban. Sekarang kan bagus, kalau di kota sudah agak lumayan. Tapi karena biasa memang biar di pintu ditulis semua pengurusan gratis. Tapi pas di dalam betul diurus diketik gratis, habis tanda tangan bayar. Dia sampaikan juga, ya Pak, ketikan tanda apa diurus itu gratis, nanti selesai capnya yang bayar ya. Nah, jadi kalau kita punya jabatan jangan. Tapi kalau Anda terdesak, ya
Nah, itu ijma ulama dibolehkan Anda tidak berdosa karena Anda butuh dia. Dia yang zalim ya. Dia yang zalim. Ustaz, Padahal tadi kan kalau dijelaskan bahwa sementara itu ketika mengerjakan sesuatu berkas seseorang itu tidak tuntas di kantor, akhirnya diselesaikan di rumah misalnya. Bagaimana dengan itu? Karena orangnya berarti ini bukan jam kantor, tapi dia sebenarnya jam kantor tadi tapi keluar ke rumah. Bagaimana itu kalau dia kasih imbalan lah begitu? jadi Bang negara. betul. Sama sudah seperti di bab jual beli yang kedua kalau nggak salah ya. Jadi ada manipulasi hadis kita ya. Jadi pada dasarnya kalau memang betul-betul tidak selesai ya, lain kalau dicari-cari alasan gitu ya. Jadi itu sudah kembali Allah yang mengetahui kita punya niat. Tapi kita kadang yang berurusan, kita kan yang pasti korban. Kadang kita tidak mau berlama-lama dan memang Pak, kenyataannya begitu berkas-berkas di kantor apa saja sebenarnya semua. Karena artinya orang sekarang ini ya mungkin KKN-nya sudah kurang, tapi koneksinya yang banyak. Kalau Anda ada koneksi, sip, aman. Biar keluarga Pak, kalau tidak ada flusnya, kayaknya dia persulit juga. Jadi kadang itu berkas begini, tapi kalau ada merahnya yang di bawah bisa ditarik ke atas. NTP-nya di atas, sama tuh. Hati-hati ya. Satu lagi Kak, Fadal. tadi apa tentang sapi yang bunting. Ketika menjual itu sapi katakan harga 9 juta. Tapi ketika dia bunting itu dinaikkan harganya. Sebenarnya bukan anaknya dibeli, tapi kualitas induk ini karena dia sudah bunting. Ini kan anaknya belum tentu bisa selamat, padahal harus menjaga bagaimana juga dengan dia. Sudah itu yang disampaikan Nabi, ada beberapa jual beli dalam ternak itu dilarang, salah satunya ini. Sama dengan buah yang belum masak di pohon, yang lalu kita sudah bahas. Jadi seandainya pertanyaannya kembali lagi, seandainya anak sapinya tidak ada di dalam, pasti harganya tidak segitu. Yang bikin naik harganya itu adalah hamilnya. Ya, nah inilah yang Nabi bilang, selesaikan dulu nanti lahir, baru dia kasih jual saja. Jadi jangan jual beli karena di dalamnya masih. Kalau seandainya jual beli, normatifnya jual beli, maksudnya begini, bukan Anda beli anaknya di dalam. Ya, saya minta paham ya. Saya cari sapi hamil. Kebetulan ada Aji punya sapi hamil. Aji jual berapa itu? Saya memang jual sapinya, saya tidak bahas induknya Pak ya. Jadi transaksinya ini begini. Ya, jadi Bapak, saya butuh sapi, mau hamil atau tidak, karena saya mau ternak. Jadi kebetulan saya dapat sapi yang hamil, saya tawar. Ya, makanya kita yang punya sapi hati-hati, kan perbedaan akad ini bisa bahaya. Betul, bagus pertanyaan Pak Haji. Jadi tiba-tiba Pak Waris beli jual berapa sapinya? Saya punya sapi, saya jual 10 juta. Ya, keadaannya sehat, sedang hamil. Sampai situ saja. Jadi Anda tidak jual, maksudnya karena harganya dinaikkan karena dia hamil. Ya, atau saya bilang Waris, saya beli ente punya anak sapi yang dalam perut, ini yang tidak boleh, haram. Ya, saya beli anak sapi Anda, jadi saya bayar memang anak sapinya yang dalam itu saya beli kalau lahir, itu yang tidak boleh. Dan Nabi sudah bilang jangan pisahkan antara induk dengan anaknya kalau masih menetek. Jadi itu larangannya di situ. Jadi konteksnya Pak Haji itu sah-sah saja Pak, karena tidak ada hubungannya dengan jual beli anaknya. Cuma kualitas induknya. Iya, kualitas induknya saja. Yang penting lafaz akadnya jangan sampai ada kata-kata seandainya tidak hamil saya jual 5 juta. Kalau hamil saya jual, sekarang hamil saya jual 10 juta, itu yang riba. Sama kita kredit motor yang lalu kita sudah bahas ya, bahwa jadi pisahkan saja. Jangan sampaikan Ustaz Salman beli motor saya harga tunai 10 juta, harga kredit 15 juta, ini yang riba. Saya paham ya? Tapi Anda datang, saya mau beli motor, saya tidak mau beli dengan kredit. Sampaikan saja begitu, saya mau beli motor dengan kredit. Berapa kira-kira? Nah, dengan akad begini, ini tidak riba, kita tidak jatuh. Nah, bisa riba lagi yang punya motor, dealer bisa riba apabila waris 1 bulan cicilannya dia tidak bisa bayar. Iya kan? Cicilan yang jatuh tempo itu karena tidak bisa dibayar itu dibungakan. Ini yang riba. Yang tidak boleh. Ini yang riba. Bisa paham kita ya?
Hah? Ya karena tidak jatuh tempo, ente tidak bayar bulan ini. Saya yang punya mobil, katakan kalau begitu ente bayar bunga 10%. Tapi modalnya tetap Anda bayar lagi nanti belakangan. Yang jelas Anda bayar bunganya, ini yang riba. Jadi perjanjian yang apabila kita jatuh tempo tidak mampu membayar, ada ketambahan, ini yang riba nasihat, ya. Ini yang tidak boleh. Nah, jadi memang kalau mau adu kendaraan, ya kalau ada orang-orang kaya yang punya duit teman, sampaikan saja. Bos, tolong Anda, saya mau beli kendaraan, saya tidak punya duit. Saya beli sama Anda saja. Ya saya kasih yang mudah ini modelnya. Perbankan syariah begitu juga sebenarnya. Nah, jadi nanti saya beli motor 10 juta. Saya kreditkan ke waris 15 juta, tidak ada masalah. Saya tidak ada perjanjian bunga. Paham? Saya beli, saya jual, saya untung 5 juta, dia mau beli kredit sama saya yang belikan. Itu boleh. Bisa itu. Bisa paham Pak ya? Jadi saya tidak buat dengan waris perjanjian bahwa kalau bulan ke-10 kau tidak bayar atau kapan jatuh tempo tidak bayar, ente bayar bunga saja. Itu saya kena riba, itu tidak boleh. Saya yang kena riba. Jadi konteksnya begitu Pak bisa. Padahal kita bukan jual anaknya yang di dalam. Iya, betul. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu an kasbi bagiyah wal 'adal wasimatu wal mustawsimati Bukhari. Ini sudah dibahas yang lalu. Jadi Rasulullah melarang mengharamkan jual beli pelacur, hasil lacuran ya sudah jelas. Jadi ini kenanya namanya hukum riba ya kena semua Pak ya. Rumah kontrakannya hati-hati dikontrol, rumah-rumah kosnya jangan sampai dipakai untuk melacur gara-gara sesuap nasi, gara-gara uang. Akhirnya kita sudah tahu bahwa rumah ini dipakai untuk melacur, hati-hati. Begitu juga kalau usaha pelacuran yang tidak usah kita bahas. Orang yang melacur tidak usah kita bahas, pasti kena semua ya. Orang yang pergi sama zina sama pelacur ya jelas sama semua. Kemudian yang tato ya, mungkin pembahasannya sudah tato dengan yang minta ditato tubuhnya. Nah, jadi usaha mentato itu usaha riba, hati-hati ya. Tidak bisa. Apalagi usaha-usaha cukur alis. Jadi silakan Anda mau buka cap salon, boleh, potong rambut boleh, yang normal-normal saja kan. Nah, tapi kalau bilang, bos, tolong cukur alis saya kasih habis. Ya ente tolaklah dengan cara bagus. Karena sama ini yang tato dengan yang mentato, yang cukur alis dengan yang mencukur alisnya. Jadi profesi silakan Anda profesi salon dan sebagainya, tapi ada hal-hal yang tidak boleh ya. Sapu rambut apa semua modelnya sekarang ini ya. Belum lagi ya kayak dokter lah juga sama, operasi hidung. Profesi ya hati-hati lah. Betul Anda profesi ya silahkan hati-hati. Kemudian macam-macam sekarang ya, operasi wajah. Kemudian sekarang ini luar biasa. Jadi bukan hanya salonnya, dokternya, keahlian yang lain hati-hati. Yang memang sudah berubah bentuk ya. Berubah bentuk yang Allah sudah berikan ya. Jadi tato lalu sudah kita bahas mungkin ya. Jadi yang sudah masih ada tato ya silahkan bayar. Tapi kalau bisa diupayakan dihapus ya hapus. Kalau memang tidak bisa terhapus jangan dimaksa Pak. Apalagi kalau tato tato bakar, nah itu harus disetrika itu baru bisa hilang. Tidak bisa ditinis dengan tinta atau susu. Nah kalau itu menyebabkan radang, menyebabkan luka, jangan. Jadi yang penting bertobat saja sama Allah. Jangan ditambah lagi tatonya. Oh saya hijrah, astagfirullahaladzim. Saya insaf. Besok tambah lagi ular di sini. Jadi jangan lagi ditambah. Nah, tapi di mazhab Imam Syafi'i sah supaya ya sah. Yang agak keras itu mazhab Imam Abu Hanifah agak keras. Nah, jadi sedaya upaya kalau bisa dihilangkan. Nah, tapi kalau nanti menyusahkan, menyengsarakan tubuh, membuat kita susah ya janganlah.
tato semua di ular kobra sini. Aduh, jadi yang tukang tato hati-hati. Jadi ya rubah-rubah lah profesi, cari yang bagus-bagus lah. Ya. Karena ini kalau kayak mungkin di daerah wisata di Bali, kalau usah kita bilang di barat ya, mungkin di Bali di daerah wisata apa agak laku di tukang tato. Karena ekstrim kan, aurat juga orang tato. Biar farjun apa orang tato. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai ya cari-cari pekerjaan yang masuk akal. Nah begitu juga kalau Anda tukang cukur, ya, sampaikan ini memang kendala karena ada hal-hal yang bentuk rambut yang dicukur itu yang dilarang sama Nabi. Ya, model-model kaza itu kan dilarang sama Nabi. Dikasih apa namanya? Nabi pernah tegur itu. Kenapa tadi dikasih rata? Jadi sama Nabi bilang kalau mau pakai sandal semua. Kalau sandal hanya satu Nabi bilang lepas semua. Lebih baik kalau pakai sandal. Jadi jangan pakai sandal satu, sepatu satu. Atau sebaliknya. Atau pakai sepatu, satu tidak pakai. Begitu juga Nabi bilang kalau duduk dengan di matahari, kalau setengah kena badan matahari, setengah tidak. Nabi bilang jangan. Kalau mau kasih kena matahari, kasih kena matahari semua. Kalau tidak, cari tempat berlindung. Jadi jangan menzalimi ya. Begitu juga mencukur rambut. Ada kan pola cukur kita kadang anak-anak zaman dulu ya. Ini tinggal, ini habis. Nah, boleh itu. Nabi larang. Artinya Islam tidak benarkan. Kurang bagus. Memang Nabi tidak benarkan cukur begitu. Ini ada, ini habis. Apa ini? Nabi bilang kasih rata satu kali. Kalau mau panjang ya panjang satu kali. Dalam hadis-hadis sahih, Nabi pernah rambutnya sampai pundak. Hadis sahih. Nabi juga pernah setelah haji wada, Nabi sudah selalu kurang lebih 1 cm 2 cm. Jadi dua-dua hadisnya saya boleh. Tapi jangan nanti kalau mau panjang sekalian. Jangan ada tinggal sedikit ya. Ini habis. Jangan. Gunting apa orang bilang? Gunting apa? Nah, kadang orang-orang tua tidak tahu. Kalau Anda jadi profesi tukang cukur, sampaikanlah dengan bagus, sampaikan dengan bijaknya. Pak, kira-kira bagusnya ini diratakan atau bagaimana bentuknya ya? Kira-kira begitu. Ini sekarang ini, karena di sini dilihat pendek, rambutnya anak sekarang ini pendek, ini habis keliling. Ternyata ini dipegang bisa 1 jengkal lebih tersimpan. Tidak tahu model apa pula ini. Jadi rambutnya Nabi, sahabat Nabi itu simpel, panjang rata atau 1 cm 2 cm silakan. Jadi yang profesi tato ya artinya susah mau cari tato syar'i. Kalau yang lain masih ada syar'inya kan. Kalau cari tukang tato syar'i akan setengah mati. Tapi yang kita boleh buka jasa penghapusan tato. Tinggal begitu saja. Jasa penghapus tato. Itu boleh. Itu bukan tato yang syar'i ya. Jasa penghapus tato. Karena ada juga biasa lebih semangat, tatonya dibakar. Karena ada dulu kenal teman, ya. Karena memang istrika, akhirnya dia setrika juga. 6 bulan tidak selesai dia punya radang, demam terus. Jadi jangan menyiksa kalau gitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa dihapus, jangan dipaksa. Kemudian, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, rawahu Abu Dawud. Ini lebih jelas. Jadi laknat Rasul berarti laknat Allah ya atas orang yang suap dan menyuap. Hati-hati ya. Ini kalau kita ambil di kalangan dulu. Promosi mau naik jabatan. Ya, jadi sepakat ulama ahli sunnah 4 mazhab haram. Ya, hamka gubernur atau apalah kepala dinas, saya mau naik jabatan, ini persaingan banyak. Mau naik jadi apa? Kepala bidang atau kabar, persaingan banyak. Ya kayak Pak Haji bilang tadi, saya datang ke rumah, kan di luar kantor kan dia. Saya tidak datang ke kantor, datang ke rumah. Pak Bos, saya punya
uang ini hanya 200 juta di bos. Jadi hanya gara-gara mau naik jabatan atau promosi itu suap, haram, riba. Jadi bukan hanya beliau yang saya kasih, tapi saya juga yang memberi. Kemudian yang kedua, tapi maaf ya, sudah nanti ya saya mau menjadi pegawai negeri. Ya, saya masuk di kepegawaian BKD atau apalah ya, yang urusan untuk penerimaan pegawai. Terus saya bayar 200 juta atau masuk polisi, ke tentara, ke apa saja. Saya bayar 200 juta atau Anda mau melamar pekerjaan apapun di perusahaan bukan di negeri, di pemerintah sama lah kan. Atau Anda mau melamar di apa jadi pilot, persaingan pilot banyak kan. Jadi intinya mau masuk di satu jabatan atau di satu pekerjaan Anda harus bayar. Saya bayar 200 juta. Ya kan? Jadi ingat, semua ulama 4 mazhab Imam Syafi'i dan semua ketika Anda awalnya mensuap, maka semua uang-uang yang Anda terima ini ya maaf ya, itu masuk riba. Sorry. Jadi hati-hatilah ya. Ini bukan hanya orang kerja di pemerintahan ini. Saingan ini berlaku sampai ini di swasta juga. Koneksi-koneksi ini aduh temu sampai di swasta karena BUMN. Ya, yang paling susah itu BUMN. Nah, kalau perbankan saya tidak bahas ya. Artinya koperasi, perbankan, leasing, saya tidak bahas karena tidak perlu suap menyuap di situ sebenarnya. Itu teman-temannya. Jadi saya tidak bahas ya. Jadi minta maaf, saya tidak bahas. Jadi yang maksudnya ini tempat pekerjaan. Jadi tempat pekerjaan yang halal bisa jadi riba apabila ada suap menyuap. Jadi sama dengan yang bab lain kita bahas. Saya ada pabrik. Ini tidak ada suap menyuapnya, sama. Saya punya pabrik saya pabrik minuman keras, ya kan? Saya rekrut karyawan. Maka kita yang tahu agama jangan masuk di pabrik, jangan masuk di perusahaan saya. Jadi kita tahu itu perusahaan itu minuman keras, kasino, perjudian, atau pelacuran, atau apa saja yang haram, perzinahan. Tiba-tiba kita masuk di situ, itu riba. Jadi bukan hanya riba. Jadi itu tidak ada suap menyuap, ya, jangan salah paham. Tidak ada suap menyuap. Jadi kalau pekerjaannya halal, tapi saya masuk saya harus bayar suap menyuap. Ya. Lain kalau aturan, beda Pak ya, paham? Ada namanya aturan, itu tidak riba. Jadi gara-gara akad itu menerima karyawan baru, pensyaratan. Tidak ada masalah kalau begitu. Satu biasa, seterusnya. Kemudian pembayaran biaya masuk. Ya kan umpamanya pembayaran biaya masuk, tidak ada masalah. Itu ada syaratnya. Jadi Anda ada pilihan mau atau tidak, iya kan? Tapi jangan dia tersembunyi, terselubung datang ke rumah, transfer uang, pakai amplop putih, silakan Mas. Pemilihan kepala daerah. Kayaknya itu rahasia umum Mas ya. Kalau itu rahasia umum, ya jadi sama Mas. Ya. Menurut saya begini. Iya. Ada 3 tahun. Misalkan yang satu dolen, yang kedua setengah dolen, yang ketiga bagus misalkan. Iya. Nah yang bagus ini dia menyuap paling banyak misalkan. Yang bagus menyuap paling banyak. Misalkan menyuap paling banyak. Oh semua suap. Yang paling banyak. Paling banyak makanya. Jadi yang bagus gimana? Jadi begini Mas. Artinya ini sudah resiko kita ya, resiko. Ya. Jadi siapapun yang mau naik jabatan atau apa saja di dalamnya ada suap menyuap. Saya tidak bahas demokrasinya. Karena pada dasarnya kalau sistem demokrasi kan memang sudah tidak diajarkan sama Islam. Memang sistem demokrasi yang ada di dunia ini bukan hanya di negara kita. Semua sistem demokrasi yang ada di dunia ini dengan suara terbanyak itu bukan sistem Islam. Karena sistem Islam itu kan musyawarah. Jadi beda. Jadi kita tidak bahas demokrasinya, suap menyuapnya yang kita bahas ya sudah jelas. Artinya di mana ada suap menyuap, nah itu lain cerita Mas. Ya, artinya Mas bingung. Ini ada orang baik tapi menyuap juga, sebenarnya tidak baik semua. Sebenarnya tidak baik semua, tinggal ini tingkat kebaikan karena pribadi kita. Hamka tidak pernah kasih sefrus, tidak atau tidak banyak uangnya, ya kan begitu, atau janjinya kurang bagus. Karena biasa dia
kepala desa gara-gara 2 miliar sekarang ini anggaran Toki Palu 2024, kepala desa berani betul jor-joran ya. Bahkan ada saya dengan kepala desa ada MOU kertas dengan masyarakat. Ada di daerah Jawa, ternyata didapat itu kertas-kertas. Jadi ada MOU kertas, setiap bulan sekian beras, sekian uang, sampai tingkat itu ada kertas. Nah, ketika tidak laku dia minta semua dengan pangkal mukanya, dia minta uang. Nah, jadi jangan sampai begitu. Jadi kalau memang mau dipilih masyarakat silakan. Kalau Anda berkampanye memang butuh biaya, tapi bukan suap menyuap. Anda mau sampaikan visi misi, ya kan harus bagaimana orang mau tahu Anda punya visi misi kan? Nah, Anda kumpulkan masyarakat. Di situ masyarakat kan kalau dulu 2 jam kan harus minum, harus ada snack atau makan ya silakan sah-sah saja. Saya bukan bilang sah demokrasinya mas ya, maksudnya caranya. Jadi sah-sah saja. Tapi yang begini Ustaz, kan yang pertama kan dolen, yang kedua setengah dolen, yang ketiga ini soleh gitu. Tapi masih kita mau menyelamatkan kedoliman itu supaya tidak bermasyarakat di situ. Akhirnya yang si soleh ini menyuap yang paling banyak gitu. Supaya tidak ada kejadian kedoliman di desa itu. Ini kepala desa maksud saya. Jadi artinya perkara darurat ada dalam agama, utamanya keselamatan jiwa. Ya, termasuk yang lalu kita sudah bahas babi atau kita harus tayamum, jangan korek air karena mau dipakai untuk minum kan begitu. Nah, itu keselamatan jiwa. Nah, tapi urusan suap menyuap, saya hanya bisa sampaikan bahwa sesuatu yang memang kita suap masyarakat serangan pajar apa saja bentuknya ya memang itu masuk dalam suap menyuap. Nah, jadi tetap hukumnya itu ya haram bagi kita orang Islam. Nah, urusan nanti sponsornya itu lain cerita. Ya, sponsornya itu sudah lain cerita, itu masuk ke fikih. Nanti ada ijtihad ulama. Misalnya begini, angka mau naik, ini tanpa sepengetahuan dia yang mau naik. Saya sponsor orang banyak duit, daripada ini yang zalim-zalim naik, ya kan begitu mas. Nah, saya hambur beras tanpa saya tidak ada kerjasama dengan beliau. Saya tidak ada kerjasama dengan beliau. Seandainya saya kerjasama dengan beliau, sebenarnya beliau sama juga dengan orang zalim lain. Sama saja, artinya kita mau membersihkan tapi di air yang keruh, ya. Nah, kita mau membersihkan di air yang kotor, jadi sebenarnya pada dasarnya tidak bersih, tetap juga kotor. Nah, kalau sponsor itu lain cerita, itu ada ijtihad ulama tanpa sepengetahuan beliau. Ada sponsor yang tajir, dia risau 2 kandidat ini berbahaya, tambah parah, mendingan ini yang satu. Jadi saya keliling sampaikan sama masyarakat, tolong pilih beliau. Tapi tanpa sepengetahuan beliau aman kalau begitu. Tapi kalau sponsor karena kerja sama dengan saya dengan dia sama jadinya. Ya mas ya, boleh mas. Artinya mas punya alternatif bagus daripada yang zalim naik. Tapi persoalannya ada suap menyuapnya mas. Ya memang kita harus bersabar dari sisi itu. Karena kalau si misalkan pak, kalau misalkan yang jauh ini naik nanti di daerah banyak tempat-tempat. Iya, mungkin perlu lagi itu betul timbangan-timbangan para ulama. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan ulama harus disampaikan itu. Masukan bagus itu, siap. Itu perlu ada penjelasan supaya ada ijma dari kalangan ulama karena yang model-model begini kan kontemporer, tidak dibahas. Tapi biasanya karena tidak dibahas karena memang demokrasinya yang sudah tidak bagus. Jadi kan demokrasi dalam pandangan Islam ya kata kasarnya tidak boleh, kata halusnya tidak boleh, kata kasarnya ya haram. Jadi kalau sudah barang haram tidak perlu kita bahas. Sebenarnya kan begitu. Nah, jadi sama dia. Sama itu tempat pelacuran, jadi apapun kalau sudah di tempat pelacuran jadi sulit karena memang pelacurnya yang sudah tidak boleh ya begitu. Jadi demokrasi ini memang tidak boleh kalau dalam Islam. Model demokrasi yang kita buat dengan dunia hari ini itu bukan begitu sistemnya. Karena kalau demokrasi yang seperti ini maka pasti timbul suap menyuap, tidak bisa elak daripada itu. Tidak bisa. Setiap sistem demokrasi pasti ada suap menyuap. Mustahil kalau tidak ada suap menyuap. Karena bukan hanya pemilihnya saja, petugasnya juga mas. TPS-nya, dagang PA, pokoknya yang mulai dari tempat penusukannya, petugasnya semua itu berantai itu barang, berantai. Sampai perhitungannya terakhir. Kalau sekarang apa KPU, nah itu lebih parah lagi. Begitu juga pengawasnya Bawaslu, bisa juga disewa, bisa juga disuap semua. Penggelembungan suara kan, saksi-saksi boleh juga dibayar mas. Saya sudah bayar, saya punya saksi 1000. Yang lain